Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita mengulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu hukum-hukum aljabar proposisi, karena hukum ini nantinya sampai dengan akhir nanti akan banyak digunakan untuk pembuktian. Oke, kita ingat lagi hukum-hukum aljabar proposisi ada hukum idempoten, asosiatif, komutatif, distributif, identitas, komplement, dan seterusnya. Saya harapkan hukum-hukum ini secara mandiri Anda buktikan melalui tabel kebenaran, ya, sehingga ini bisa secara sah kita gunakan untuk pembuktian. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan untuk pembuktian soal seperti ini, apakah negasi dari jika P maka Q ini ekuivalen dengan P dan negasi Q. Oke, menggunakan hukum-hukum aljabar proposisi jika pembuktiannya secara formal. Oke, saya rasa tidak masalah ya. Oke, kita mengingat saja bagian ini. Oke, selanjutnya materi kita lanjutkan mengenai argumen, kesahan argumen, dan pembuktian kesahan argumen. Oke, misalkan ada sekumpulan proposisi, jika seseorang adalah pelajar SD, maka ia belum pernah belajar di tingkat SMA. Kemudian yang kedua, Andini pelajar SD, Andini belum pernah belajar di tingkat SMA. Oke, pada kumpulan proposisi satu ini, proposisi C ditegaskan dari proposisi A dan proposisi B. Nah, keseluruhan proposisi ini disebut argumen. Proposisi C ini disebut konklusi atau kesimpulan dari argumen. Sedangkan proposisi A dan B ini disebut premis atau hipotesis dari suatu argumen. Oke, bisa dipahami. Jadi, argumen itu terdiri dari premis-premis dan kesimpulan atau konklusi. Suatu konklusi ditegaskan dari beberapa premis. Ya, jadi argumen adalah sekumpulan proposisi sedemikian hingga salah satu dari proposisinya ditegaskan atas dasar proposisi lainnya. Proposisi yang ditegaskan ini sebagai konklusi atau kesimpulan, sedangkan proposisi yang menegaskan disebut premis. Predikat suatu argumen adalah sah atau tidak sah. Kalau suatu proposisi benar atau salah, sedangkan untuk argumen sah atau tidak sah. Nah, kesahan argumen, suatu argumen dikatakan sah apabila argumen tersebut dinyatakan dalam suatu implikasi sedemikian hingga premis-premisnya merupakan anteseden dan konklusinya ini merupakan konsekuen dan implikasi tersebut merupakan implikasi logis, maka argumen tersebut dikatakan sah. Ada dua cara pembuktian, yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran dan dengan aturan penggantian. Nah, untuk secara formal tentunya menggunakan aturan penggantian. Oke, contohnya, selidikilah apakah argumen berikut sah. Di sini merupakan argumen, ini ada dua premis. Premis pertama jika P maka Q, premis kedua P, kesimpulannya adalah Q. Nah, argumen ini dinyatakan dalam bentuk implikasi. Premis-premisnya, kita lihat lagi tadi definisinya, suatu argumen dikatakan sah jika argumen tersebut dinyatakan dalam suatu implikasi. Sedemikian hingga premis-premisnya merupakan anteseden. Oke, sekarang premisnya apa saja? Jika P maka Q dan P. Oke, kita tuliskan. Oke, premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, P. Kita hubungkan dengan dan P. Oke, jadi premis-premisnya sebagai anteseden bagian awal, ya, jika A maka B. Nah, A ini sebagai anteseden. Kemudian konklusinya merupakan konsekuen. Konklusi. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah Q sebagai konsekuen. Konsekuennya maka Q. Oke, bisa dipahami ya. Premis-premisnya sebagai anteseden jika P maka Q dan P. Kemudian konklusinya, konklusi kesimpulan Q sebagai konsekuen. Nah,
Misalkan kita akan membuktikan menggunakan tabel kebenaran, maka nanti hasilnya ini merupakan implikasi logis. Implikasi logis ini merupakan implikasi yang merupakan tautologi. Artinya nanti bernilai benar untuk keseluruhannya. Oke, sekarang kita coba buat tabel kebenarannya. Di sini P, Q, jika P maka Q, kemudian jika P maka Q dan P. Oke, selanjutnya jika P maka Q dan P. Oke, jika bagian ini maka Q. Oke, nanti ini silakan dibuat tabel karena di sini agak sulit ya menuliskannya. Saya mungkin kurang rapi. Nanti dituliskan secara rapi sendiri. Oke, di sini ada dua pernyataan P dan Q, maka di sini bernilai benar-benar, salah-salah. Oke, nanti sambil dicek ya. Oke, kemudian untuk Q, benar-salah, benar-salah. Jika P maka Q. Oke, suatu implikasi bernilai salah jika BS. Berarti di sini B, S, B, B, kemudian dan P. Oke, kita lihat kolom 3 dan kolom 1 bernilai benar jika keduanya benar. B, S, S, S. Kemudian jika P maka Q dan P maka Q. Berarti dilihat bagian kolom keempat dan kolom kedua. Bernilai salah jika BS karena ini suatu implikasi. Oke. BB berarti benar, SS benar, SB benar, kemudian SS juga benar. Oke, karena ini merupakan tautologi, maka implikasi ini merupakan implikasi logis. Karena merupakan implikasi logis, maka argumen tersebut sah. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa argumen sah. Oke, saya harap bisa dipahami sampai sini. Oke, sekarang dengan soal yang sama akan kita buktikan menggunakan aturan penggantian. Oke, selidikilah apakah argumen jika P maka Q, kemudian P kesimpulannya Q. Apakah ini merupakan argumen yang sah atau tidak sah? Oke, langkah pertama masih sama dengan langkah awal, yaitu kita ubah dalam bentuk suatu implikasi. Premis-premisnya di bagian depan ya. Jika P maka Q, kemudian dihubungkan dengan dan P maka Q. Oke, ini ekuivalen dengan, karena ruas kiri ini merupakan suatu implikasi, saya menggunakan hukum implikasi untuk mengubahnya. Ya, langkahnya diingat kita sebetulnya tidak harus menggunakan hukum ini, asalkan hukum yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tiap langkah ini dijamin kebenarannya. Ya, jadi bisa jadi Anda membuktikan dengan cara yang berbeda. Oke, di sini yang pertama, misalnya saya menggunakan hukum implikasi, sehingga menjadi negasi dari jika P maka Q dan P atau Q. Ya, kita ingat hukum implikasi, misalkan jika P maka Q, ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, lihat bagian depan ya. Bagian depan ini menjadi negasi, kemudian dihubungkan dengan atau. Nah, ini juga sama. Bagian depannya adalah jika P maka Q dan P. Nah, negasi bagian depan, kemudian atau bagian belakang Q. Nah, selanjutnya saya masih menggunakan hukum implikasi karena di sini ada jika P maka Q. Maka di sini negasi dari
negasi P atau Q. Oke, bisa dipahami ya. Dan P atau Q. Oke, dituliskan hukumnya. Tadi hukum implikasi. Oke, yang kedua saya juga masih menggunakan hukum implikasi. Oke, selanjutnya, di sini ada negasi P atau Q dan P. Nah, di sini saya menggunakan hukum De Morgan, sehingga nanti bisa dibuka kurungnya, negasinya nanti masuk. Yang dan ini berubah menjadi atau. Oke, sehingga di sini menjadi negasi dari negasi P atau Q. Nah, kemudian yang dan berubah menjadi atau negasi P. Nah, dilihat negasi ini hanya dikenai pada sampai kurung ini saja. Oke, jadi kita harus betul-betul teliti negasi itu untuk bagian mana. Nah, setelah ini atau Q ini tidak termasuk dinegasikan. Nah, sehingga di sini tetap atau Q. Ini menggunakan hukum De Morgan. Oke, selanjutnya saya masih menggunakan hukum De Morgan. Oke, di sini negasi dari negasi P atau Q, nanti negasinya di sini saya masukkan sehingga akan menjadi P dan negasi Q. Ya, dilihat negasi bagian ini hanya diperuntukkan untuk sampai kurung ini saja. Sehingga di sini menjadi P dan negasi Q atau negasi P atau Q. Nah, ini menggunakan hukum De Morgan. Dan sebetulnya tadi menggunakan hukum involusi juga karena negasi dari negasi P. Ini menjadi P. Oke, selanjutnya saya menggunakan hukum distributif. Hukum distributif untuk bagian depan ini. Sehingga menjadi P atau negasi P. Oke, bisa dipahami ya. Dan negasi Q atau negasi P. Oke, ini saya kurung tutup. Atau Q. Oke, distributif. Oke, selanjutnya P atau negasi P. Ini sama artinya dengan tautologi. Dan negasi Q atau negasi P atau Q. Ini menggunakan hukum komplement. Oke, kita lanjutkan. Menggunakan hukum identitas, ini suatu tautologi, dan negasi Q atau negasi P, maka akan menjadi dirinya sendiri, yaitu negasi Q atau negasi P. Nah, jadi T-nya ini sudah hilang ya. Atau Q. Menggunakan identitas. Sehingga mau tidak mau ketika Anda mengerjakan pembuktian seperti ini, Anda sudah harus hafal dengan hukum-hukum aljabar proposisi. Nah, selanjutnya di sini ada atau, di sini juga atau, maka kita bisa menggunakan hukum asosiatif. Kalau di sini tandanya berbeda, boleh tidak menggunakan asosiatif? Tidak boleh, masuknya nanti distributif. Oke, karena ini sama, maka kita bisa pindahkan menjadi negasi Q atau Q atau negasi P. Oke, ini menggunakan asosiatif. Oke, selanjutnya negasi Q atau Q ini sama artinya dengan suatu tautologi.
Di sini atau negasi P menggunakan hukum komplement. Oke, selanjutnya ini ekuivalen dengan T atau negasi P. Ini sama artinya dengan T. Menggunakan hukum identitas. Nah, karena merupakan suatu tautologi, maka implikasi tersebut merupakan implikasi logis. Karena merupakan implikasi logis, maka dapat disimpulkan bahwa argumen sah. Oke, jadi itu dua cara pembuktian untuk membuktikan kesahan argumen, bisa menggunakan tabel kebenaran dan bisa juga menggunakan bukti formal atau dengan aturan penggantian. Namun untuk perguruan tinggi ini diarahkan Anda bisa membuktikan secara formal. Ya, nanti di file yang berbeda saya akan memberikan latihan soal, nanti bisa dikerjakan kemudian didiskusikan di WAG.